Halo tes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang semuanya yang masih on fire, masih semangat dalam belajar bahasa Jepang. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Yang kemarin kita telah belajar Bunpo Kado dari yang nomor 1 sampai nomor 10. Kita lanjutkan untuk Bunpo Kado yang 4 yang berikutnya. Tanpa berlama-lama langsung saja cekidot. Di sini ada Bunpo Kado yang 4 yang nomor 11, ada nani tokoroda. Tokoro des, tokoro. Tokoro itu artinya tempat. Ada ta tokoro di sini. Artinya setelah. Apa bedanya ta tokoro dengan ta atau de? Kalau ta tokoro itu nempel sama kegiatannya, jadi tidak ada jedanya sama sekali. Sedangkan ta atau de itu masih ada jedanya. Setelah sesuatu atau setelah selesai itu ada jedanya, ngapain dulu. Kalau saya sering contohkan, misalkan tabeta atau de teo araimasu, setelah makan saya mencuci tangan. Nah, makan selesai kemudian cuci tangan. Antara makan dan cuci tangan ini ada jedanya. Bisa jadi setelah makan itu dia cuci mulut dulu. Setelah cuci mulut sendoknya ditaruh dulu. Setelah sendoknya ditaruh dulu minum dulu dan lain-lain. Kemudian setelah acara makannya selesai baru dia mencuci tangan. Sedangkan kalau ta tokoro ini tidak ada jedanya sama sekali. Jadi kalau yang tadi habis makan, kemudian minum dulu, kemudian ngerumpi dulu, kemudian cuci mulut dulu baru dia teo araimasu atau mencuci tangan. Kalau ini ta tokoro ini setelah makan ngapain gitu, baru benar-benar selesai gitu, belum ada kegiatan lain. Makanya tokoro tempat, tepat sekali dengan kegiatan sebelumnya itu berdampingan. Nanti ada ta tokoro, ada juga ru tokoro. Contohnya yang pertama ada tataima shigoto ga wata tokoro, artinya pekerjaannya baru saja selesai. Nah, pengertian yang di sini selesainya itu emang benar-benar baru selesai, tidak ada jedanya sama sekali. Mungkin dia belum bikin laporan, belum shoji, belum ngapa-ngapain. Beda dengan misalkan contohnya shigoto ga wata atade den wao shimasu. Setelah pekerjaan selesai dia menelpon. Jadi setelah pekerjaan selesai menuju ke nelpon itu kan ada jedanya. Setelah pekerjaan selesai dia bikin laporan terlebih dahulu, kemudian shoji di tempat kerjanya terlebih dahulu, kemudian untuk menuju ke loker, mungkin karena teleponnya ada di loker gitu kan, di perjalanan dia ngerumpi dulu sama teman-temannya dan lain-lain. Kemudian ke loker diambil HP-nya, lalu dia menelpon. Di situ shigoto ga wata atau de den wao shimasu. Jadi taknya ta atau de, di situ ada jedanya, ada kegiatan lainnya, pakainya ta atau de. Kalau ta tokoro ini tidak ada jedanya sama sekali. Untuk contoh yang kedua sini, ie o deta tokoro wasuru mono ni kizuita. Jadi tepat ketika baru saja keluar rumah tiba-tiba teringat akan barang yang kelupaan. Jadi baru keluar gitu, belum ngapa-ngapain. Kalau sekarang mau nge-grab berarti belum nge-grab. Kalau menyalain mobil belum nyalain mobil, baru saja keluar rumah. Kemudian teringat akan wasurmeno atau barang yang ketinggalan ada di dapur atau di dalam rumah. Seperti itu bedanya ta tokoro sama ta atau de minasang. Kalau ada koreksi silakan dicoret-coret di kolom komentar. Ditunggu responnya. Hai, kita lanjut ke yang kedua. Di sini ada nakutemoides, artinya tidak pun tidak apa-apa. Nakutemoides ini mungkin kalau di N4 sama N5 ini merupakan bunpo. Tapi kalau nanti udah ketinggi, temoides ini bisa diganti dengan yang lain. Nakutemo daijobu desu boleh, nakutemo kamawanai desu boleh,
nakutemo oke des, oke. Nakutemo ora popo juga sama saja, artinya tidak pun tidak apa-apa. Langsung ada contoh nomor 1 di sini. Kimi wa nanimo iwanakutemo ides, kamu tidak ngomong apapun tidak apa-apa. Atau koe orang ngomong opo-opo ya ora popo gitu. Jadi itu ngomong nanaon oge teu kunanaon gitu. Di situ nanimo iwanakutemo ides atau nanimo iwanakutemo daijobu des, nanimo iwanakutemo kamawanai, nanimo iwanakutemo ora popo juga daijobu, seperti itu minasan. Baik, contoh yang kedua, kukomade konakutemo daijobu des, artinya tidak datang sampai ke kuku atau ke bandara pun daijobu. Seperti saya bilang tadi bahwa ides ini bisa diganti dengan daijobu des, kamawanai des, oke des, dan lain-lain yang artinya boleh. Atau nakutemo dekimas juga boleh, ora popo daijobu. Tapi yang kita bahas karena di bumpo N4, nakutemo ides itu artinya kurang lebih seperti itu ya minasan. Hai, yang selanjutnya ada maini. Nani maini untuk setsujokunya sebelum maini itu adalah futsukei, atau kalau kata bendanya, kata benda ditambah no maini artinya sebelum. Mungkin minasan yang belajar bahasa Jepang selalu ngomong benkyo suru maini oinorishimasho, sebelum belajar mari kita berdoa. Kairu maini oinorishimasho, sebelum pulang mari kita berdoa. Itu maini di situ artinya sebelum, dan sebelum maini itu adalah futsukei atau juga kalau kata benda ditambah no. Jadi ada taberu maini sebelum makan, au maini sebelum bertemu, suki au maini sebelum pacaran, shinu maini sebelum mati, dan lain-lain. Atau taore rumah ini sebelum tumbang. Kita masuk contoh yang pertama. Di situ ada mainichi gakko iku maini kanarazu asago hangotabemas. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya pasti makan pagi atau sarapan atau asagohang. Atau dengan kotoba lain ada chosoku atau sarapan. Yang kedua ada shigoto no maini. Nah, di sini shigoto no maini, shigoto itu kata benda. Setelah kata benda kemudian maini itu ada partikel no, shigoto no maini. Artinya sebelum bekerja. Kalau benkyo suru maini boleh, tapi benkyo maini pun enggak apa-apa. Taberu maini yang benar itu betul, taberu maini itu sebelum makan, tapi tabe maini juga nggak apa-apa, atau tabe no maini juga nggak apa-apa, karena semua kata kerja baik itu grup 1 maupun grup 2 kalau bentuk masnya hilang, jadi tinggal kalau tabe mas tinggal tabe, ne mas tinggal ne, kairi mas tinggal kairi, itu merupakan kata benda. Jadi boleh. Nanti no-nya di situ juga adalah partikel itu boleh disimpan di situ, boleh juga tidak. Kalau untuk bahasa Jepang kasualnya nanti no-nya itu sudah hilang. Shigoto maini nani surukai, sebelum kerja kamu ngapain. Tapi kalau menurut bumpo yang maini tadi, shigoto no maini itu tadashi kata, cara ngomong yang baik. Baik, contohnya shigoto no maini kohi o nomimasu, artinya sebelum bekerja minum kopi terlebih dahulu. Atau anata to deau maini hoka no hito tomo sukiata koto ga arimasu, sebelum aku bertemu denganmu aku juga pernah bercinta dengan yang lain, dan lain-lain seperti itu. Baik, dilanjutkan untuk yang selanjutnya ada daro. Daro itu adalah futsukenya dari desho, artinya kan gitu aja, diartikan kan. Setsujakunya sebelum daro itu adalah futsuke.
Di situ ada contoh yang pertama, kono shigoto dattara, kalau pekerjaan ini nijikang demo atau nijikang de waru daro, selesaikan, atau kalau yang tainegonya wari desho atau waru desho, ini kan daro atau bahasa daro bahasa sehari-hari, futsuke bahasa kasual juga, bukan diartikan bahasa futsu, nggak masalah di sananya nanti. Artinya diartikan kan, kono shigoto dattara, kalau pekerjaan ini sih gitu. Nijikang de wari desho, selesai dalam waktu 2 jam kan gitu. Kemudian contoh yang kedua ada korewa kare no kabang janai daro, ini bukan tas miliknya kan gitu. Diartikan seperti itu. Ano kowa anata no koibito janai desho, cewek itu bukan pacarmu kan, ya mungkin pacarnya orang lain, terutama buat yang nggak punya pacar ya, mohon maaf, dan lain-lain. Artinya di situ daro itu sama dengan desho, untuk futsukenya dari desho. Selanjutnya ada nani nasaru, di sini adalah bentuk songkeigo. Untuk yang grup 3-nya nasaru, simasnya itu diganti nasaru, nasaimas. Contoh yang pertama, sacho wa kai gini suseki nasate imas, artinya sacho itu sedang menghadiri rapat. Kalau yang bentuk maskenya, sacho wa ima kai gini suseki shite imas, itu boleh. Karena songkeigo untuk atasan pakainya nasaimas atau nasaru, sedangkan kalau kita pakai shimas. Sacho wa atau watashi wa kai gini suseki shimas. Yang kedua ada bucho wa itsumo jibun de kuruma o unten nasaimasu. Bucho selalu mengendarai kendaraannya sendiri atau dengan sendirinya mengendarai kendaraan. Ini cara mengucapkan sesuatu sopan untuk atasan kita. Selanjutnya ada nani ukagau. Ukagau ini sama songkeigo yang artinya kikimas, sama dengan kikimas itu sama dengan mendengar atau tahu lah. Langsung saja ke rebunya, sacho no hanashio ukageimashita, saya mengerti atau saya tahu tentang percakapan sacho atau omongan sacho. Yang kedua ada sensei no shitsume o ukagaimasu, saya mengerti penjelasan tentang sensei. Jadi itu bisa diartikan ukagaimasu itu kikimas atau mengerti atau wakarimas atau sirimas dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada dasu, nani dasu. Di sini sechujakunya bentuk maske, masnya dibacu kemudian ditambah dasu. Artinya tiba-tiba, bukan jatuh-jatuh, tiba-tiba. Kyuni ame ga furidashita, tiba-tiba turun hujan gitu kan. Kyuni kare no koto ga omoide ni omoidashita, tiba-tiba saya teringat tentang kenangan bersamanya. Gitu. Artinya nani dasu itu adalah tiba-tiba. Yang kedua ada kare ga ie o tobidashita, tiba-tiba dia keluar rumah. Ingat, artinya tiba-tiba, kemudian sechujokunya atau sambungannya bentuk maske, masnya hilang dibacu, tinggal i ditambah dasu. Contohnya furimas itu kan, furimas itu artinya turun, furidashimas artinya tidak sengaja turun atau mulai turun. Tobimas artinya terbang atau keluar ataupun loncat dan lain-lain. Tobidasu tidak sengaja atau tiba-tiba. Yang selanjutnya ada teiru. Teiru itu ada untuk jidoshi dan tadoshi mungkinnya kalau teman-teman belajarnya. Tapi kita jangan terlalu condong ke situnya, satu aja. Teirunya itu artinya sedang, mau jidoshi mau tadoshi. Pokoknya kalau teiru itu sedang.
Di sini ada madoga aite imas. Nanti jangan tanya itu jidoshi atau tadoshi, artinya sama-sama sedang. Madoga aite imas artinya si mado atau si jendela ini sedang dalam kondisi terbuka, sedangnya saja. Itu jidoshi apa tadoshi? Minasan ada yang tahu? Yang pasti itu adalah jidoshi teimas kalau mau meneliti, tapi yang dibahas teirunya aja, sedangnya saja. Yang kedua ada densaga tomate imas, artinya densanya itu sedang berhenti. Ya udah sedangnya aja, mau jidoshi mau tadoshi bodo amat. Soalnya nanti kalau binasang ikut JLPT pun tidak akan disuruh menerangkan itu imas itu jidoshi atau tadoshi. Densaga tomate imas wa jidoshi ka tadoshi ka, enggak. Yang penting itu tahu nuansanya, tahu setsujokunya, tahu pemakaiannya. Tidak akan disuruh menjelaskan seperti itu minasan. Yang selanjutnya ada nani sugiru, artinya berlebihan atau terlalu. Untuk setsujakunya bentuk maske, masnya dihilangin, tinggal i ditambah sugiru atau sugimas, artinya terlalu, sungguh terlalu, pret gitu. Yang pertama ada kino atau kino nobang nomi sugite, kemarin malam terlalu banyak minum. Kino nobang nomi sugito, kino nobang nomi sugite ima choshigawaru des, karena kemarin malam saya terlalu banyak minum sehingga sekarang kurang enak badan gitu. Choshigawarui atau byoki. Choshigawarui ya, orang Jepang lebih banyak ngomong choshigawarui daripada byoki. Itu artinya karena kemarin terlalu banyak minum sehingga sekarang kondisi badan saya tidak enak atau tidak fit atau sakit. Yang kedua kono kuchua choto chisai sugimas ne, tuh chisai sugimas. Kalau untuk kata kerjanya, mohon maaf ya lupa tadi. Kalau untuk kata kerjanya itu bentuk maske, masnya dihilangin ditambah sugimas. Kalau kata sifat i-nya hilang ditambah sugimas, ada cisa sugimas di situ. Ada taka sugimas, ada atsu sugimas dan lain-lain. Kalau kata sifatnya langsung hima sugimas. Kalau kata beda juga langsung sugimas, artinya terlalu pret. Kono kusuwa choto chisai sugimas, artinya sepatu ini terlalu kecil. Nah, yang selanjutnya ada nakutemo kamawanai, artinya tidak pun nakutemo kamawanai, tidak pun tidak apa-apa. Artinya tidak pun tidak apa-apa, atau kalau kita bedah itu di depannya bentuk nai, kemudian dipindah ke bentuk t, di situ ada partikel mo. Kamawanai ini kalau teman-teman cari kotobanya artinya itu tidak menghiraukan atau tidak apa-apa. Kalau menghiraukan atau memperhatikan itu kotobanya kamaimas atau kamau. Di sini kalau diartikan nakutemo kamawanai adalah tidak pun tidak apa-apa. Contohnya yang nomor 1 itu ada isoganai node, karena tidak terlalu sibuk, tidak terlalu buru-buru. Kyo yarnakutemo kamawanai, tidak dilakukan hari ini atau tidak dikerjakan hari ini pun tidak apa-apa. Yang kedua ada kimi yuga nani o shinakutemo kamawanai, kamu tidak melakukan apapun tidak apa-apa. Mari kita lihat lagi tuh gumponnya ada nakutemo kamawanai. Kamawanai itu adalah tidak apa-apa, bisa diganti dengan yang lain. Bisa diganti seperti yang awal tadi ada nakutemo ides, boleh. Nakutemo kamawanai juga sama artinya. Tinggal minasang mau pakai yang mana. Nakutemo daijobu, nakutemo oke des, nakutemo kamawanai des, nakutemo ides, nakutemo ora opo-opo des, nakutemo tekuna naon, nakutemo ora popo dan lain-lain, bisa diganti seperti itu. Artinya tidak pun tidak apa-apa. Baik, minasang mungkin kesempatan kali ini sampai situ dulu.
Apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan diketik-ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Setelah di subscribe, di unsubscribe lagi pun tidak apa-apa. Hai. Semoga doga kali ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang sendiri. Silakan disimak, mudah-mudahan menambah referensi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, terutama buat kamu-kamu yang jarang diucapin selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.